Kamulyan. Ada sumber Kamulyan. Nah, untuk kita minum air di sini, ternyata salah satu syaratnya adalah tidak boleh menggunakan tangan. Jadi Ya oke teman-teman, ini adalah keindahan alam dari Wana Wisata Rawobayu. Setelah kita mendengar tadi penjelasan dari Bapak Zainullah Ahmad mengenai. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Batara Sabta Prabu dan juga Dinas Pariwisata mencoba melakukan penelusuran atau mengunjungi daerah Rawobayu yang ada di Songgon, Banyuwangi. Dan kita coba sebenarnya tempat itu adalah tempat bersejarah apa di sana. Nanti kita akan coba ngobrol dengan Pak Zainullah juga dan beberapa warga sekitar yang. Oke teman-teman, ini adalah perjalanan menuju Rawobayu. Ini sudah di Desa Bayu. Tadi kita sudah melewati Tugu Monumen Perang Puputan Bayu, ya, perang masyarakat sini melawan Belanda pada saat itu. Di tahun berapa Pak Saleh? 1770. Di kisaran tahun 1770-an ya teman-teman. Ini daerahnya cukup asri, nyaman, udaranya juga seger karena berada di dataran tinggi, ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di Wana Wisata Rawobayu, di mana di sini konon adalah petilasan dari Prabu Tawangalun. Kita udah masuk teman-teman. Oke, nah itu di depan adalah mobil dari Bapak Zainullah dan di belakang adalah mobil dari Dinas Pariwisata Jember. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi dari wisata Rawobayu, yang dimana di sini merupakan tempat dari petilasan Prabu Tawangalun. Di sini, kalau di sini tiket masuknya berapa Mas? Satu orang 5.000. Jadi teman-teman, tiket masuknya di sini satu orang 5.000. Nah ini dia seperti ini. Oke. Permisi Mas, terima kasih. Oke, ini dia teman-teman. Langsung masuk. Nah, pertama masuk kita akan melewati tempat seperti ini teman-teman, ya. Aduh, sorry, pinggang saya agak sedikit sakit ternyata guys. Nah, ternyata kita langsung ditemukan dengan sebuah rawa. Ini dia, rawa ya, wah semacam rawa-rawa atau kolam ya. Ini ada kolam di sini. Nih teman-teman dari Batara Sabta Prabu. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Zai mengenai siapa dulu sosok dari Prabu Tawangalun dulu. Oke, ya. Oke teman-teman, kita akan foto dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah Pak Zainullah dan kita akan coba ngobrol sedikit, ya. Jadi bagaimana sejarah tentang Prabu Tawangalun dulu, dan mungkin Pak Zai akan menjelaskan mengenai hal itu. Oke, ya. Oke Pak Zai. Dah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu telah sampai ke Rawobayu yang bertempat di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Rawobayu ini atau daerah Bayu ini memang terkenal dalam Babat Tawangalun dan juga Babat Belambangan, karena pada awalnya daerah Bayu ini merupakan daerah eksodus ya, Prabu Tawangalun dan kaulannya ya dari Kerajaan Kedawung di kawasan Jember. Nah, tapi karena Tawangalun ini konflik ya,
dengan adiknya di rumah Swila itu. Kemudian di mana kemudian Swila ini merebut kekuasaan di kerajaan Kedaung. Dan Tawangalun tidak ingin katakanlah keluarganya itu pecah gara-gara perang perebutan suksesi, sehingga kemudian Tawangalun ini mengalah ya, pergi ke kawasan ini. Namun kemudian ternyata kawasan ini serang oleh Mas Wila, sehingga kemudian Tawangalun bertahan di sini, mendirikan kerajaan di sini, yang kemudian secara turun-temurun setelah itu pindah ke daerah Pelecutan yang tidak keliru, di mana petilasannya sebelumnya ada di daerah Gombolirang ya, di daerah Macan Putih. Nah, Macan Putih itu adalah kendaraan yang membawa Prabu Tawangalun untuk pindah menentukan daerah baru ya, daerah perdikan baru. Nah, kemudian kawasan ini yang memang daerah kawasan hutan yang berada di sekitaran Gunung Raung, memiliki rawa ya, atau danau yang sangat indah. Dan di sini pernah terjadi peristiwa besar yang menumpahkan darah rakyat Banyuwangi yang disebut dengan perang Puputan Bayu. Juga ada yang mengatakan adalah Puputan Bayu. Suatu perang habis-habisan yang dipimpin oleh keturunan Tawangalun, yaitu dari Mas Rempek Jagapati ya, dan kemudian juga pasukan-pasukan Belambangan yang saat itu melawan Belanda, di mana daerahnya diblokir mulai Jember sampai ada kawasan itu diblokir, kemudian digempur habis-habisan dengan kekuatan-kekuatan pasukan ya, dari berbagai etnis, termasuk dari Pasuruan, Lumajang, Banger, dan Madura. Madura juga ada di kawasan daerah Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan. Dan sebenarnya memang terjadilah kemudian perang habis-habisan di sini, di mana pasukan-pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan pribumi ini banyak dijebak ya, oleh pasukan-pasukan rakyat, ya, jebakan-jebakan seperti potongan-potongan bambu yang ditanam dan diruncingkan ya, seperti itu. Dan kemudian juga bahkan terjadi dalam disebutkan dalam bukunya Sri Margono, perebutan Hembugil Bumi Belambangan, bahwa di sini terjadi pembantaian, bahkan terjadi peristiwa-peristiwa kekejaman ini, baik ya terhadap rakyat maupun juga yang dilakukan pembalasan oleh rakyat terhadap pasukan-pasukan VOC ya. Sehingga akhirnya kemudian Tawangalun kawasan ini dapat diduduki, dan kemudian hari itu dijadikan sebagai hari jadi Kota Banyuwangi. Saat itu bulan Desember 1771. Kalau perang Puputan Bayu itu kapan terjadinya, Pak C? Ya sekitar Desember itu yang melahirkan Banyuwangi. Oh gitu. 1771 sekitar itu, tidak keliru itu. Ya. Tapi memang akhirnya dimenangkan oleh rakyat Banyuwangi ya? Ya memang seperti itu, tapi itu juga mengakibatkan banyak rakyat Banyuwangi banyak yang tertumpah. Juga iya. dari. Oh gitu. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya, karena memang ceritanya memang ada naskah-naskah yang kontroversi juga ya, banyak sekali. Termasuk KKN Desa Penari itu. Kepada beberapa keterangan dari Bapak Tawangalun, Bapak Bayu, dan kemudian Bapak Belambangan, dan seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Gangkon. Oke. Terima kasih. Sudah sore ya. Iya. Waktunya kita tidak bisa menceritakan narasi panjang lebar. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, ini adalah keindahan alam dari Wana Wisata Rawabayu. Setelah kita mendengar tadi penjelasan dari Bapak Zainullah Ahmad mengenai sejarah dari Rawabayu ini, termasuk yang ada kaitannya dengan Prabu Tawangalun dan perjuangan masyarakat Banyuwangi melawan Belanda di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Keindahan cukup bagus. Asri banget buat healing di sini. Kita akan coba masuk, teman-teman. Di bawah itu juga ada kolam renang, teman-teman. Nah, ini ada sungai. Kemudian ada kolam renang ya kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ke sini.
Teman-teman, ini adalah tempat dari petilasan atau pertapaan Prabu Tawangalun dulunya. Di atas ini. Ini ya, teman-teman. Maksudnya ke mana ya? Kita coba sini dulu aja. Ini musola. Nah, ini dia, teman-teman. Tempatnya. Di sini juga terdapat sumber yang disebut sebagai sumber Dewa Gangga, Dewi Gangga ya, Dewi Gangga. Masanya masih bercorak Hindu ya, teman-teman. Airnya jernih dan dingin, seger. Seger airnya. Itu dia, kita ke atas dulu ya. Langsung ke tempat petilasan dari Prabu Tawangalun. Dan dupanya, baunya harum banget. Nah, di sini sudah ada Erika. Oh. Oh iya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada Bapak. Ya sama itu kan. Ya kan rentetannya sampai sini. Oh, lebih. Nun sewu, Pak. Di sini. Oh, malah Ya. lebih katanya di sini. Hah? Sik. Pak Nun sewu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang tempat ini mungkin. Nun sewu, Bapak. Dengan Pak Sinten? Romdan. Pak Romdan sebagai Penjaga di sini. penjaga di sini, Ya, nggih. kalau di sini kan ada juru kuncinya kan. Nggih. Nah, Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Romdan tentang tempat ini. Sebenarnya tempat apa mungkin? kalau ini tempat petilasan pertapaan Prabu Tawangalun. Gitu. Terus siapa aja yang boleh datang ke sini, Pak? Ya kalau sini semua kalangan agama bisa. Iya. Terus syaratnya untuk ke sini, untuk masuk atau apa gitu? Kalau syarat itu kalau saya kurang tahu ya. Iya. Nggak ada di sini kan ada juru Juru kunci. kuncinya. Oh gitu. Apa ya? Biasanya mungkin ada cerita-cerita lain Pak tentang petilasan ini. Dulunya awalnya ditemukan atau gimana? Kalau dulu awalnya kurang paham, yang paham ya Juru kunci ya? Ya. Oh gitu. Juru kuncinya belum ada nggih? Sudah pulang? baru pulang. Oh baru pulang. Iya, baru Oh pulang iya tadi sudah. itu. Kan kita pas foto-foto di depan tadi. Nggih. Nggih pun. Iya. Oke, terima kasih. Oh ada ini ya? Kenapa? Boleh ngambil ini, tapi kan tidak, tadi kan jalan sana, pulangnya sebelah sini. Oh gitu, beda. Jadi ya beda jalur ya kalau pulangnya harus beda jalur ya. Enggak boleh. Yang ngambil air. Kalau yang ngambil air, Kalau yang kalau nggak ngambil air boleh bisa lewat sana lagi. Nah, oh gitu. Kenapa seperti itu, Pak? Ya mungkin dari Ketentuannya ya Nah, seperti itu ya, mitosnya seperti itu. Oke, kita lihat dulu ke belakang. Terima kasih Pak Romdan. Nggih. Para teman-teman semuanya, para pecinta sejarah, pada kesempatan hari ini Batara Sabta Prabu mengunjungi beberapa situs yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Rowo Bayu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak guide-nya kalau di sini adalah pertapaan dari Prabu Tawangalun. Nah, ada hal yang unik di sini adalah air yang sering dijadikan tirta oleh orang-orang Hindu. Mari kita sini. Nah, air ini ada dua tempat. Yang satu sumber Sumber Kamulyan. Sumber Kamulyan. Nah, untuk kita minum air di sini, ternyata salah satu syaratnya adalah tidak boleh menggunakan tangan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, seandainya ke sini tidak boleh menggunakan tangan seperti ini untuk biasanya kita meminum, tetapi langsung menggunakan mulut untuk hasil minum seperti itu. Air yang ada di sini berasa berbeda rasanya dengan air yang ada di sebelah kanan. Kalau dibuktikan apa yang membedakan? Menurut informasi yang dari Bapak Gaib tadi, bahwa kalau masing-masing orang tidak pasti rasanya beda-beda. Tapi kalau yang saya rasakan tadi setelah saya minum dari sumber Kamulyan, rasanya
manis, masih ada manis-manisnya. Dan ketika di lab katanya bapak tersebut, sumber air ini adalah sumber yang terbaik. Dan kita lihat yang di sebelah kanan. Ini sumber panguripan. Nah, yang ini sumber panguripan. Untuk tata cara mengambil atau meminum air di sini itu masih sama caranya, tidak boleh menggunakan atau menggunakan media tangan untuk meminum, tapi harus diminum secara langsung. Dan air yang ada di sini boleh kita bawa pulang. Kalau ditanya khasiatnya untuk apa, itu tergantung masing-masing kepercayaan dan seperti. Dan salah satu syarat untuk masuk ke wilayah pertapaan ini adalah bagi seorang wanita yang berhalangan tidak boleh memasuki wilayah, jadi hanya boleh dibawa. Itu adalah tantangan untuk masuk ke wilayah pertapaan Prabu Tawang. Oke, bisa langsung dipraktekkan teman-teman. Beginilah cara untuk minum air dari sumber Kamulian yang ada di pertapaan. Ini boleh dipakai sudah? Boleh. Prabu Tawang Alun. Oke, mari kita saksikan. Boleh, dua-duanya boleh. Untuk meminum tidak boleh menggunakan tangan. Bagaimana rasanya nih? Rasanya seger. Rasanya seger, terus? Nggak ada rasa manis atau tawar. Oh, nggak ada rasa manis. Tawar. Nah. Rasanya tawar. Coba terus yang di situ juga. Boleh, kalau mau dicoba silahkan. Mana? Sini. Terserah mau pilih yang mana, yang jelas tidak boleh pakai tangan. Untuk syaratnya seperti itu. Yang ini juga tawar. Sama berarti. Saya dapatnya sama tadi, kalau mbaknya dapatnya manis. Kalau saya tadi yang sebelah kanan di yang Kahuripan itu malah rasanya manis. Ada manis-manisnya. Kalau yang di sini Beda-beda, Pak. tidak ada. Beda itu. Jadi beda-beda. Iya. Langsung ya? Langsung Pak, nggak boleh pakai tangan. Ini tawar agak manis. Tawar Oh. agak manis. Saya tawar dapat ya. Coba yang ini, Pak. Tawar. Tawar ya. Coba yang di situ. Beda soalnya, beda-beda. Setiap orang kadang-kadang pengalamannya katanya beda-beda. Ini Mbak. Ini. Oke teman-teman, kita coba yang di sini. Tadi udah dijelaskan sedikit oleh Mbak Lia. Yang buat teman-teman sering gagal fokus. Ini Pak dia lagi mencoba. Gimana Pak? Tawar agak payau. Oh tawar agak pahit. Saya nak ngerek kalau saya Ada tadi. yang manis. Oh saya sama sekali nggak ada rasanya. Semuanya tawar, ya nggak payau juga. Sama kayak minum air putih biasa sih. Kalau saya tadi yang sebelah sana itu rasanya ada manis-manisnya. Kalau yang di sini tawar agak payau. Kalau yang di sana ada manis-manisnya. Rasanya kayak sebuah merek, tapi nggak perlu saya sebutkan. Seperti itu. Binajai. Oke teman-teman, ternyata rasanya beda-beda ya teman-teman. Dari setiap pengalamannya orang-orang, dari setiap orang berbeda. Ini menyobain air di sumber Kamulian dan sumber Kahuripan. Iya, Panguripan, sumber Panguripan ternyata beda-beda. Ini saya masih di lokasi di Rawabayu. Beda ya kalau dua kali. Coba malu halus di sekitar sini katanya sih seperti itu. Kalau di film kan, itu kan film teman-teman. Ini beda nih. Biasa. Ini dia. Mbak Lia nyoba lagi. Ini yang sering buat teman-teman gagal fokus. Iya Mbak. Dan ternyata memang manis. Manis, masih terasa manis ya. Masih terasa manis. Sudah 3 kali nyoba, tapi masih terus manis.
Ya, ambilkan foto di sini. Biar kamu lihat. Oke, siap. Ya Pak, kita foto dulu ya. Bisa ganti. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon dan penjelasannya mengenai seputaran di Rawabayu tadi. Airnya ternyata seger banget, dan ini kita dapat perintah disuruh turun. Kita harus segera turun karena memang sudah malam dan setelah lagi tutup. Ya, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas videonya. Jangan lupa terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you.